Halo, nama saya Kristri Hardi. Sekarang saya kan mempresentasikan proyek ML proses saya yang berjudul Water Potability Classifier Deployment Project. Ini adalah outline presentasi kita. Kita mulai dari introduction, lalu problems and goals, lalu dataset, masuk ke data preparation, lalu methods, modeling, conclusion, references, dan terakhir program overview dan demo. Seperti yang kita ketahui, air adalah salah satu kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia juga. Walaupun pada era modern ini air bersih mudah didapatkan, menurut WHO masih ada sekitar 2 miliar orang yang masih menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi. Lalu istilah water potability itu merujuk pada tingkat keamanan air untuk dikonsumsi oleh manusia tanpa menyebabkan risiko kesehatan. Sedangkan potable water dapat diartikan sebagai air yang aman diminum. Masalahnya adalah hasil evaluasi kualitas air dapat bervariasi tergantung dari parameter yang digunakan. Lalu menurut Meng Yuan Zhu, menggunakan semua parameter kualitas air tidak realistis dari segi teknis, harga, dan masalah validitas kualitas air. Jadi machine learning bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah membuat suatu model machine learning yang bisa memprediksi klasifikasi sumber air potable atau non-potable. Lalu hasil modelnya juga akan di-deploy agar bisa diakses user lain secara online dan lokal. Ini adalah workflow projectnya. Pertama kita mulai dari business understanding, masalahnya apa, lalu kita persiapkan datanya di data pipeline, lalu kita lakukan explore data atau EDA, lalu kita proses datanya agar siap untuk modeling, lalu kita masuk ke tahap modeling, kita training modelnya dan kita evaluasi, lalu setelah selesai modelnya akan kita deploy ke sebuah API service, dan terakhir akan kita deploy ke suatu cloud VM seperti AWS. Nah, tentunya untuk membuat model perlu sebuah data dulu ya untuk melatih modelnya. Saya menggunakan data water quality dari Kaggle. Data ini terdiri dari 3.276 baris data dan 10 kolom yang berhubungan dengan water potability. Bisa dilihat ini ada seperti pH yang berarti tingkat keasaman air, atau hardness, tingkat kandungan kalsium, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh tampilan datanya di Python. Nah, setelah kita punya dataset, kita lakukan dulu eksplorasi data dengan EDA. Ini adalah tampilan grafik histogram untuk setiap variabel. Terlihat bahwa setiap variabel memiliki data yang cenderung berdistribusi normal. Bisa kita lihat juga pada data potability, ada sedikit data imbalance ya, pada data 1 dan 0. Data 1 itu berarti potable water, dan data 0 itu non-potable water. Lalu jika dilihat dari heat map-nya, variabel-variabel kontaminan ini hampir nggak memiliki atau memiliki korelasi yang sangat lemah dengan variabel potability. Nah, untuk membuat model, data perlu kita pisahkan dulu menjadi data input dan output. Data outputnya atau data yang akan kita prediksi hasilnya adalah kolom potability, dan sisanya akan menjadi data input. Lalu data input akan kita pecah lagi menjadi data train, validation, dan test set. Untuk rasio train dan test adalah 70-30, lalu dari bagian test ini kita pecah lagi ke test dan validation dengan rasio 50-50. Nah, ternyata ada missing values di kolom sulfate, pH, dan trihalomethane. Oleh karena itu kita lakukan imputasi di train, validation, dan test data dengan median dari masing-masing set tersebut. Nah, jika kita lihat range nilai datanya untuk tiap kolom variabel tuh cukup bervariasi ya. Ada yang 1 digit, ada yang sampai 5 digit. Nah, oleh karena itu kita perlu menyeimbangkan range nilai data dengan standarisasi. Di sini saya menggunakan scaling standard scaler. Nah, seperti yang sudah kita lihat pada IDE tadi, data di variable output atau di kolom potability itu nggak seimbang. Jumlah data yang potable atau angka 1 itu lebih sedikit. Jadi, perlu kita seimbangkan dengan metode Smoothe, sehingga jumlahnya sama dengan non-potable. Nah, secara garis besar, saya akan melatih 3 model di data train, lalu diuji di validation, lalu hasilnya akan kita cari parameter terbaiknya dan akan diuji di data test. Model yang akan saya uji adalah K-nearest neighbor, random forest, dan support vector machine. Nah, sebelum kita masuk ke proses modeling, kita tentukan dulu metrik yang akan kita gunakan.
Untuk menentukan metrik, bisa kita lihat daftar resiko di bawah ini. Nah, jika kita resiko salah prediksi table atau false positif, efeknya adalah yang minum air dapat terjangkit penyakit dan resiko kesehatan lainnya. Lalu jika kita resiko salah prediksi non potable atau false negatif, resikonya adalah kita harus mencari lagi sumber air yang potable. Nah, ini bisa memakan biaya logistik yang lebih besar jika jaraknya jauh. Oleh karena itu, metrik yang akan saya gunakan adalah F1 score karena resiko false positif dan negatif cukup seimbang. Nah, menurut Spot Intelligence, nilai F-score yang baik adalah nilai F-score yang di atas 0,7. Nah, setelah kita lakukan training model, bisa kita lihat bahwa model terbaik adalah random forest, lalu diikuti dengan SVC dengan selisih yang sangat minim. Jadi kita akan memilih random forest sebagai final model kita dan akan dioptimasi dengan hyperparameter tuning. Nah, setelah kita tuning dengan random search, ada peningkatan nilai F1 score ya dari 61% ke 62%. Walaupun memang kecil tapi ada peningkatan ya. Lalu bisa kita lihat bahwa base parameter untuk model forest adalah sebagai berikut: max depth 12, max features-nya log 2, min sample sleeve-nya 2, lalu min sample split 6. Nah, lalu model random forest tadi setelah dituning akan kita tes di data test ya. Ini bisa dilihat dari tabel dan confusion matrix di samping, ada penurunan F1 score di data test dari 62 ke 60%. Lalu berdasarkan matrix, nilai false positif masih cukup besar ya dibandingkan dengan nilai true positif. True positifnya 116, false positifnya 122. Tapi nilai true negatifnya cukup baik jika dibandingkan dengan false negatifnya ya. True negatifnya ada 178 dan untuk false negatifnya ada 76. Lalu bisa kita bilang juga bahwa model bisa memprediksi dengan benar 116 air potable dari total 193 sumber air yang potable. Bisa kita simpulkan bahwa model ini masih tergolong underfit. Nah, untuk kesimpulannya, dari uji hasil 3 model, model base yang terbaik dari segi F1 score adalah Random Forest dengan skor F1 score 61%. Lalu setelah kita tuning, ada peningkatan F1 score di model ini menjadi 62%. Namun di data test, performa F1 score sedikit menurun ke 60%. Jadi bisa kita katakan kalau model ini masih tergolong underfit dan performanya masih kurang baik. Karena F1 score itu tergolong baik jika di atas 0,7. Jadi mungkin untuk penelitian selanjutnya, mungkin perlu dicoba model yang belum dicoba, seperti neural network atau gradient boosting. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke program demo dan program overview. Nah, setelah model selesai, modelnya bisa kita deploy melalui API service dan Streamlit agar bisa diakses user lain. Untuk akses ke API service, tinggal ketik nama host yang digunakan di port 8000 menggunakan Postman. Lalu untuk akses ke Streamlit, bisa ketik nama host yang digunakan, lalu buka port 8501 di web browser. Untuk cara penggunaan dan dokumentasi program bisa diakses di link GitHub saya. Lalu ini untuk demonstrasi programnya. Untuk prediksi via API service dan di backend, kita perlu program Postman. Lalu di program Postman kita masukkan nama host kita, lalu port 8000/predict. Lalu kita masukkan bodinya ini sesuai yang ada di gambar. Lalu kita ketik send. Nah, jika sukses akan ada message seperti ini. Hasil prediksinya non-potable. Nah, ini adalah tampilan untuk versi Streamlit-nya. Ini bisa kita lihat bahwa ada kolom-kolom yang bisa kita isi. Misalnya ini saya coba isi ya. 1, 2, 1. Nah, setelah kita isi, kita klik tombol predict, maka prediksinya akan muncul. Nah, jika ingin akses secara online dari yang versi Cloud VM saya, bisa menggunakan IP ini, lalu buka port yang sama, yaitu 8501. Ya, tampilannya sama ya.